PM Palestina kutuk gangguan kaum fanatik Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa selama Ramadan. Perdana Menteri Palestina Mohammad Tayyeh mengutuk gangguan oleh kaum fanatik Yahudi yang didukung pemerintah Israel terhadap Masjid Al-Aqsa. Dia juga mengecam ekspansi pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Tidak hanya itu, dia pun mengecam tindakan Israel menghalangi pemilu Palestina di Yerusalem Timur. Berbicara pada pembukaan rapat kabinet mingguan Palestina yang diadakan di Ramallah, PM Tayyeh menuntut agar pemerintah Amerika Serikat bertindak cepat dan tegas untuk mengekang perluasan pemukiman Israel. Ekspansi itu mencakup rencana untuk mendirikan lebih dari 12.000 unit pemukiman di tepi barat, termasuk 540 unit di Jabal Abu Ghneim, selatan Yerusalem. Perluasan pemukiman Yahudi di wilayah penduduk sangat berbahaya dan akan merusak upaya internasional untuk mendirikan negara Palestina pada 4 Juni dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, kata dia. Tayyeh menuturkan, perluasan pemukiman dan pembatasan di Knesset, Parlemen Israel terkait RUU untuk melegitimasi pos-pos pemukiman bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang aktivitas pemukiman yang paling utama adalah 2334. Tayyeh juga mengutuk pelanggaran Israel yang sedang berlangsung terhadap Masjid Al-Aqsa sebagai tempat suci dengan serangan oleh polisi terhadap jemaat di Yerusalem setiap hari selama bulan suci Ramadan. Dia mencatat gangguan dan serangan adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang bertujuan untuk membagi tempat suci umat Islam. Perdana Menteri pun bersumpah untuk terus menentang rencana Israel tersebut. Dia juga mengutuk penangkapan sejumlah kandidat untuk pemilihan legislatif Palestina oleh polisi Israel di Yerusalem yang diduduki dan melarang konferensi pers untuk para kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif yang dijadwalkan pada 22 Mei. Dia mengatakan, pemerintah hanya akan terus bekerja dengan pihak-pihak internasional untuk membuat Israel menghilangkan rintangan yang ditujukan kepada pemilihan umum di Yerusalem. Perdana Menteri Tayyeh mengatakan Menteri Luar Negeri Iyad Malki akan mengunjungi Brussel, Belgia untuk merekrut komunitas internasional untuk mendukung penyelenggaraan pemilu di Yerusalem. Dia yakin mitra internasional akan membantu Palestina mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hak konstitusional negara itu tepat waktu dan tanpa hambatan. Dia menegaskan pemilu Palestina yang akan datang diadakan sesuai dengan mekanisme yang sama dengan pemilu yang digelar pada 1996, 2005, dan 2006. Di sini saya mengkonfirmasi bahwa pemerintah telah melakukan semua yang diperlukan untuk membuat proses demokrasi dan pemilu berhasil, ujarnya. Tercatat dalam Al-Quran ini 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang juga disebut Bani Israel. Mereka merupakan bangsa yang sering kali ingkar janji. Mereka juga merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa lain. Perilaku bangsa Yahudi yang sering menghina bangsa lain bahkan sudah tercatat di dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam sampai akhir zaman. Setidaknya ada 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Yahudi. Lalu, apa 3 janji Allah itu kepada kaum Yahudi? Dan seperti apa wujud janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi? Simak terus ulasannya di Malang Times yang menyajikan kisahnya melalui rangkuman dari berbagai sumber, salah satunya Islam Populer. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang suka berperilaku meremehkan dan menghina bangsa lain bukanlah sebuah kebetulan. Sebab dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dan dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat tersebut turun di kota Mekah jauh sebelum umat muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Bangsa Yahudi pernah hampir punah dengan kekuatan Babilonia dan Roma. Hal ini juga terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan atau kejahatan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian penghancuran datang menimpa mereka kaum Yahudi tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran bangsa Yahudi itu adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu juga sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang yang tidak beriman. Maka ambillah kejadian itu menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasr ayat 2. Janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi tidak bisa dipungkiri jika kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Dalam ayat tersebut mengisyaratkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya dan mengejar bangsa Yahudi keluar masuk negeri, bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan kaum muslimin di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan janji kedua kepada bangsa Yahudi setelah kehancuran yang pertama. Hal itu terbukti dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke Palestina tanpa bisa dijegah kaum muslimin.